Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang analisis data, di mana nanti analisis data adalah membantu kalian dalam memecahkan masalah. Karena di dalam tugas akhir, pasti kalian membutuhkan yang namanya analisis data. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Ibu Ailena Solisitor Kustarika Elvitian. Hari ini saya akan memberikan materi di mata kuliah seminar, yaitu dengan judul analisis data. Kenapa kita harus mempelajari tentang analisis data? Karena di dalam tugas akhir pasti kita membutuhkan suatu analisis yang dapat mengolah data itu, kemudian dari hasil analisis kita akan menghasilkan sebuah konsep perancangan, di mana nanti konsep perancangan itu akan menghasilkan sebuah desain yang desain itu akan diimplementasikan pada hasil akhirnya. Nah, analisis data ini pasti sangat penting ya teman-teman, karena ini berkaitan juga dengan metode perancangan yang akan kalian pakai. Oke, kita lanjut saja materi yang akan saya sampaikan. Oke, analisis data. Nah, analisis data ini juga sudah saya sampaikan di metode desain dan mungkin kalian beberapa masih ingat. Namun, saya akan mengingatkan kembali di mata kuliah seminar karena analisis data itu sangat penting untuk dipelajari dalam mengolah data. Nah, di sini analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi memang kalau di dalam perancangan atau penelitian, analisis data tuh membantu kita dalam mengolah data. Terus mengolah data itu kita bisa dengan cara memeriksa, mengubah, terus mungkin menarik kesimpulan, di mana hasilnya itu nanti akan jadi keputusan kita untuk melakukan tahapan yang lebih selanjutnya, seperti itu. Nah, di dalam proses analisis data itu pasti melibatkan berbagai langkah ya teman-teman. Jadi mulai dari pengumpulan data, kemudian memilih metode analisis yang tepat itu bagaimana, kemudian ketika kita sudah menemukan metode analisisnya, kita olah data hingga menjadi hasil dari data tersebut. Nah, analisis data itu juga tergantung pada tujuannya, gitu ya. Apakah penelitian kalian itu atau perancangan kalian itu pendekatan metodenya itu dengan cara kualitatif atau kuantitatif atau keduanya. Jika kualitatif itu dia pasti akan berfokus pada narasi, tema, dan pemahaman mendalam. Sedangkan kalau di kuantitatif itu dia berbasis angka dan statistik, atau mungkin dengan cara keduanya atau mix combination ya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, maka kita harus perlu menyesuaikan analisis data itu berdasarkan metode penelitian atau metode perancangan kita. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan ke analisis data gitu ya, sebelumnya ada namanya teknik analisis data. Apa itu teknik analisis data? Jadi teknik analisis data ini adalah serangkaian cara atau metode ya yang digunakan untuk mengolah data, terus mengevaluasi data yang dimana yang telah kita kumpulkan ya pada suatu penelitian atau suatu studi. Nah, tujuannya apa sih adanya teknik analisis data gitu ya? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, menemukan hubungan, dan menarik kesimpulan yang dapat mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Nah, di sini setelah saya jelaskan ya bahwa teknik analisis data itu tergantung kita mengambil metode penelitiannya atau metode perancangannya seperti apa ya. Kalau di analisis kualitatif, maka tekniknya adalah dia melibatkan data yang bersifat non-numerik, artinya seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Kemudian ada namanya teknik kuantitatif yang fokusnya itu pada
data numerik. Jadi biasanya ini kita selalu menggunakan analisis data kuesioner atau mungkin yang berhubungan dengan hubungan antar variabel, distribusi data atau tren seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam kuantitatif itu mencakup statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang terakhir adalah teknik analisis data campuran atau mixed method, di mana dia adalah gabungan dari kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Jadi biasanya yang menggunakan teknik ini itu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data yang dikaji. Dan kemungkinan kalau kita menggunakan dua analisis ini, itu analisis yang didapat itu lebih mendalam dengan memanfaatkan dari kedua pendekatan tersebut. Nah, kemudian setelah kita mempelajari teknik pengumpulan data dan teknik analisis data itu seperti apa, nah ternyata di dalam analisis data itu kita punya banyak sekali pisau bedah atau pisau analisis untuk mengolah data atau menyelesaikan sesuatu dari data yang kita dapat, gitu ya. Pertama ada namanya analisis data deskriptif. Ya. Jadi kalau data deskriptif yang kalau dalam bahasa istilahnya, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, deskriptif itu artinya mendeskripsikan, menjelaskan, ya. Jadi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas dan memvisualisasikan data sehingga lebih mudah dipahami. Dan biasanya teknik ini dalam bentuk yang sangat sederhana karena dia tidak ribet ya, dan hanya menampilkan informatif ya, tanpa membuat kesimpulan seperti itu. Tujuannya itu adalah memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang dikumpulkan. Jadi kalau dari analisis data deskriptif itu contohnya seperti ini. Misalnya kita mengambil metode penelitian atau perancangan dengan pendekatan kualitatif. Nah, kalau dari kualitatif kan berarti pengumpulan datanya itu bisa wawancara, bisa juga observasi, dan bisa juga dokumentasi. Nah, dari situ deskriptif itu artinya kita menjelaskan ya, menjabarkan atau menggambarkan dari hasil wawancara itu seperti apa. Kemudian hasil dari observasi itu seperti apa juga. Kemudian dari hasil dokumentasi itu seperti apa juga. Nah, kita menjabarkan hal itu artinya kita memberi informasi dari hasil pengumpulan data tersebut tanpa kita membuat kesimpulan. Jadi hanya memberi gambaran, oh ternyata dari hasil wawancara itu seperti ini loh, bla 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 bla. Terus kalau dari observasi itu seperti ini gitu. Maka nanti langkah selanjutnya apa? Seperti itu. Itu jadi analisis data deskriptif ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di dalam bab 3 ada teknik analisis datanya apa, jika jawabannya adalah data analisis data deskriptif, berarti dari pengumpulan data tersebut yang kalian kumpul, kayak misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, nah itu kalian jabarkan, jelaskan, gambarkan di dalam sebuah deskriptif, gitu ya, atau sebuah ya kayak paragraf menjelaskan dari hasil itu apa, seperti itu. Kemudian ada yang namanya analisis data Toastmatrix. Nah, ini juga masih banyak yang kesalahan di anak-anak tugas akhir, bahwa Toastmatrix itu sama dengan SWOT. Sekali lagi teman-teman, itu sangat amat berbeda gitu ya. Untuk yang pertama ya, rumus yang keluar pertama kali itu adalah SWOT gitu ya. Kenapa SWOT? Karena yang dikedepankan adalah internalnya dulu, dari SW, strength dan weakness gitu ya. Baru ke eksternalnya O dan T, opportunity dan threat. Tapi kalau Toastmatrix itu dia lebih mengedepankan eksternalnya gitu ya.
Artinya kalau eksternal itu lebih banyak apa? Lebih banyak mementingkan audiensnya. Biasanya begitu. Kalau internal itu kan lebih banyak memikirkan perusahaannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau Toastmetric itu adalah pengembangan ya dari analisis SWOT itu tadi gitu. Nah, Toastmetric ini merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis dengan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Jadi biasanya Toastmetric memang banyak digunakan dalam lingkup bisnis seperti ini. Nah, hanya saja perbedaannya antara SWOT dengan Toastmetric adalah kalau SWOT hanya menyebutkan strength, weakness, opportunity, dan threat, sedangkan kalau Toastmetric itu dia harus berfokus bagaimana cara menghubungkan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan strategi yang lebih konkret dan terarah. Misalnya kalau TOS ya itu ada strategi SO, strength dan opportunity, dan lain sebagainya. Nah ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau di Toastmetric itu pasti kita juga menggambarkan, menjabarkan dulu ya tentang strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, threat-nya. Baru setelah kita menjabarkan hal itu, kita membuat strategi yang dinamakan matrix gitu ya. Seperti SO, itu strength dan opportunity. Maksudnya adalah strategi maksimalisasi. Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kemudian ada WO, yaitu weakness dan opportunities, yaitu strategi konversi, di mana mengatasi kelemahan internal dengan cara memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian ada ST, yaitu strength dan threat, jadi disebut sebagai strategi diversifikasi karena menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Satu lagi di sini ada WT, yaitu weakness threat, atau bisa disebut juga sebagai strategi minimalisasi atau bertahan. Jadi bagaimana menentukan cara untuk meminimalkan kelemahan internal dan melindungi organisasi dari ancaman eksternalnya. Nah, kemudian tadi itu Toastmetric ya. Kemudian ada juga analisis data Fishbone. Nah, ini juga teman-teman tugas akhir banyak yang menggunakan analisis data Fishbone. Ya, terutama kalau Fishbone itu biasanya lebih ke banyak kayak isu-isu sosial ya, atau penelitian yang di bidang sosial. Misalnya kayak kampanye sosial, kampanye komersial, atau mungkin menyelesaikan masalah sosial kayak HIV/AIDS atau mungkin mental health dengan cara media kebaruan seperti Google Ilustrasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada salah satu contoh analisis data yang mungkin bisa masuk ke teman-teman yang penelitiannya adalah tentang sosial, yaitu Fishbone. Jadi kalau analisis Fishbone ya, Fishbone kok dalam bahasa Inggris itu kan fish ikan, bone itu tulang, jadi tulang ikan. Kenapa kok tulang ikan gitu ya? Karena memang bentuknya hampir mirip kayak tulang ikan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi analisis Fishbone itu juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat, dan merupakan alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan menganalisis penyebab potensial dari suatu masalah atau efek tertentu. Jadi biasanya penggunaan analisis Fishbone itu dilakukan karena dia mengolah data berdasarkan sebab akibat. Nah ini ya, jadi ini tulang ikan gitu ya. Sedangkan tulang yang bercabang ini itu adalah sebab dan akibatnya apa. Nah ini akan saya jelaskan dengan contoh. Tapi sebelum saya jelaskan dengan contoh, saya informasikan dulu tentang struktur Fishbone gitu ya. Jadi kalau dalam Fishbone itu kan ada ikan, ada tulang, dan ada ekor gitu ya. Nah,
Pertama kita akan bahas kepala ikan. Nah, kepala ikan itu merupakan masalah atau efek gitu ya. Jadi dituliskan masalah utamanya apa dulu nih yang mau dianalisis gitu. Contohnya ada penurunan kualitas produk, rendahnya kepuasan pelanggan gitu ya. Kemudian tulang-tulangnya itu ya, ada tulang utama gitu ya. Nah, tulang utama itu kategori penyebabnya gitu ya. Di dalam tulang utama itu ada tulang-tulang yang menjulur ke atas, ke bawah dan lain sebagainya. Nah, itu kategori penyebabnya itu macam-macam ya. Bisa pertama manusia atau people ya. Jadi faktor terkait dengan tenaga kerja, keterampilan atau perilaku. Jika contohnya ini ya, penurunan kualitas produk atau rendahnya kepuasan pelanggan. Kemudian ada metodenya, itu proses prosedurnya. Kemudian ada materialnya, bahan atau komponen. Kemudian ada mesinnya, alat peralatan, kemudian ada lingkungan, faktor eksternal dari kondisi kerja, kemudian ada pengukuran, yaitu cara pengukuran atau pengawasan kualitas. Ya, tapi teman-teman, kategori-kategori tersebut tidak harus itu, gitu ya. Jadi itu bisa di customize ya, bisa opsional. Jadi customize itu artinya tidak harus kategori yang ada di sini 6 yang saya sebutkan, tapi bisa mungkin ada faktor penyebab lainnya seperti itu. Kemudian ini ada tulang cabang gitu ya. Jadi tulang cabang itu dari tulang utama tuh tumbuh tulang kecil-kecil. Nah, kecil-kecil itu adalah penyebab yang spesifik gitu ya. Kalau ini kan kategori penyebabnya gitu ya. Misalnya kalau mesin ini kategori penyebabnya. Terus spesifiknya apa? Mungkin karena teknologi semakin canggih sehingga kurang update dan sebagainya, itu penyebab spesifik gitu ya. Jadi lebih detail dibanding kategori penyebab. Nah, ini contoh tugas akhir tahun 2 genap kalau nggak salah ya, anak TA ya, bimbingan saya genap, semester genap 2023-2024 ya. Dia judulnya yaitu tentang perancangan kampanye edukasi dampak limbah fast fashion untuk remaja di usia 18-22 tahun di Surabaya. Jadi tulang ikan ya seperti ini gitu ya. Jadi ini tulang utamanya ya, terus ini tulang cabangnya ya, tulang cabang ya. Terus kepalanya bisa di sini, bisa di sini ya, tergantung mau posisinya di sebelah mana gitu ya. Kalau kepalanya di sini berarti ini akibatnya, ekornya berarti sebabnya gitu ya. Nah, di sini ada namanya tulang utama ya. Tulang utama ada subjek, ada situasi, ada respon, ada masalah. Sedangkan tulang cabang itu seperti ini, misalnya jenis kelamin, usia, domisili. Subjek setuju adanya pengadaan kampanye, kampanye dapat mempersuasi, kampanye mampu menyebarluaskan. Subjek lebih memperhatikan konten, bla 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 bla. Jadi yang ini itu adalah permasalahan atau kategori penyebab ya, ini kategori penyebab. Kemudian yang ini, sisi ini itu kategori penyebab cabangnya, jadi yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya respon, penyebabnya adalah responnya gitu ya, berarti penyebab spesifiknya apa? Nah, penyebab spesifiknya adalah subjek lebih memperhatikan konten yang visualnya menarik. Terus subjek itu menyukai konten minim tulisan dan real picture serta gabungan ilustrasi. Jadi seperti itu gitu ya. Ini disusun berdasarkan ini judul, topik yang kalian angkat, permasalahan yang kalian angkat gitu ya. Jadi yang namanya tulang utama itu bisa kalian custom ya, atau kalian rubah sesuai dengan situasi permasalahan yang kalian ambil gitu.
Nah, struktur fishbone itu bagaimana sih cara menggunakan analisis fishbone ya? Pertama yaitu adalah kalian harus identifikasi masalahnya dulu apa, gitu ya. Tentukan masalah utamanya, ya. Kemudian ditulis di kepala diagram. Habis itu habis itu identifikasi kategori penyebab utama. Jadi taruhnya di tulang utama, gitu ya. Kemudian setelah tahu oh penyebab utamanya ini loh, brainstorming penyebab spesifiknya. Nah, itu ditaruh di tulang kecil-kecil gitu ya. Kemudian setelah kalian melakukan itu baru analisis dan penentuan penyebab utama. Setelah diagram selesai, kalian susun ya, tinjau dulu semua penyebab yang diidentifikasi untuk menentukan mana yang paling signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Kemudian ada manfaat analisis fishbone gitu ya. Manfaatnya ada 3. Pertama, pemecahan masalahnya lebih sistematis. Jadi cara berpikirnya juga sistematis dan kemungkinan penyebabnya dapat dipertimbangkan. Itu. Kalau yang kedua itu identifikasi penyebab yang tersembunyi. Artinya kita dapat mengungkap penyebab yang mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya, tapi kita bisa menemukan di tengah proses mencari permasalahan. Kemudian ada visualisasi masalah, jadi memberikan pandangan yang mudah dipahami dan menyeluruh tentang masalah dan faktor-faktor penyebabnya sehingga mempermudah proses diskusi dan solusi. Jadi secara keseluruhan analisis fishbone ini bisa jadi menjadi alat yang sangat efektif untuk mengeksplorasi masalah yang kompleks dan menemukan solusi dengan cara yang terstruktur dan sistematis, dan tergantung dari topik atau permasalahan yang kalian ambil. Kemudian kita lanjut ke analisis domain. Ya. Jadi analisis domain itu merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan pemahaman pengetahuan di dalam suatu bidang atau area tertentu untuk mengidentifikasi kebutuhan, persyaratan, dan karakteristik yang relevan. Sebenarnya kalau kalian menggunakan domain itu lebih banyak kepada penelitian atau perancangan yang berhubungan dengan perangkat lunak gitu ya. Kayak misalnya UI UX, website, terus mungkin aplikasi, sistem informasi, atau penelitian ilmu sosial. Tapi kalau saya lihat ya rata-rata tugas akhir itu jarang yang mengambil ini. Ada, tapi kebanyakan ya lebihnya fokusnya ke UI UX aplikasi seperti itu. Nah, contoh penggunaan analisis domain itu misal jika kita perancangannya adalah pengembangan perangkat lunak gitu ya. Jadi dalam mengembangkan sistem perangkat lunak untuk perusahaan asuransi misalnya, analisis domain akan mengidentifikasi proses bisnis utama seperti pengajuan klaim, penilaian risiko, dan memproses polis serta aturan dan regulasi yang harus diikuti. Kemudian ada contoh ketika penelitian sosial gitu ya. Jadi dalam studi mengenai pola komunikasi di komunitas tertentu, analisis domain membantu peneliti memahami bagaimana interaksi sosial terbentuk dan peran berbagai aktor di dalam komunitas tersebut. Contoh ya, ini saya langsung aja kasih contohnya gitu ya supaya kalian itu mudah memahami gitu ya. Tapi ini saya kasih contohnya yang lebih ke sosial gitu ya. Jadi ada sebuah fenomena gitu ya. Kan kalau kalian dengar kata desa itu kan pasti membayangkan tempat di mana tuh banyak sawah, banyak tanaman hijau yang ditanam sama masyarakat setempat lah, kayak pertanian seperti itulah. Nah, tetapi semakin pesatnya globalisasi dan industrialisasi itu membuat lahan-lahan di pedesaan itu semakin berkurang gitu loh. Jadi buat bercocok tanam aja susah mendapatkan lahan itu, apalagi ya Surabaya ya. Dulu sebelum pembangunan besar-besaran itu sawah itu masih ada gitu loh, yang kayak misalnya di daerah Merah itu kan masih ada sawah ya, tapi sudah mulai tergerus dengan pembangunan pertokoan dan lain sebagainya. Jadi kayak misalnya nih contoh di Mer ya, di Mer itu kan ada beberapa masih sawah yang masih ada ya,
Tapi kalau saya lihat yang sekarang ya, dulu itu masih banyak tuh sawah di dekat Mer. Sekarang mah sudah hampir sedikit berkurang gitu ya, karena sudah dibangun apartemen, pertokoan dan lain sebagainya ya, seperti itu gitu ya. Jadi pada akhirnya karena perubahan alih fungsi lah, yang dulunya lahan sawah dan lain sebagainya itu berubah menjadi tempat industri, pertokoan, perumahan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu berdampak pada berkurangnya produksi hasil pertanian ya. Iya, mau tanahnya kan hilang gitu ya. Jadi akibatnya sering terjadi kelangkaan ataupun harga meningkat pada tanaman hasil pertanian tersebut. Nah, analisis domainnya bagaimana? Seperti ini ya. Jadi ada membentuk kolom-kolom ya. Di situ ada nomor, rincian domain, hubungan semantik, dan domainnya apa. Jadi rincian domainnya misalnya berkurangnya lahan pertanian gitu ya. Jadi kalau berkurangnya lahan pertanian itu pasti hasil pertanian itu kan jadi langka dan harganya semakin tinggi gitu ya. Kemudian ada kelangkaan hasil pertanian. Nah, berarti domainnya apa? Istilahnya domainnya apa tuh? Penyebab utamanya apa gitu ya? Karena perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat industri atau perumahan. Nah, ini hubungan semantiknya antara domain dengan rincian domain apa? Oh, karena rincian domain itu sebab dari domain gitu ya. Jadi berkurangnya lahan pertanian itu sebab dari perubahan alih fungsi dan lain sebagainya. Ada juga yang kedua, misalnya permasalahan utamanya adalah pengalihan fungsi lahan gitu ya. Masih ada yang seperti itu gitu ya. Metode rincian domainnya semakin pesatnya kemajuan industri, semakin banyaknya pertumbuhan masyarakat. Ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Hubungan semantiknya domain sama rincian domain itu bukan sebab ya, tapi alasan atau rasional ya, rasional atau alasan. Jadi kayak begini nih, misalnya begini. Karena semakin pesatnya kemajuan industri, maka pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi tempat industri atau perumahan perlu dilakukan. Atau kayak semakin banyaknya pertumbuhan masyarakat, maka perlu adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi tempat industri atau perumahan. Nah, itu alasan atau rasional, bukan penyebab gitu ya. Kemudian ada juga hubungan semantik urutan gitu ya. Jadi misalnya domain utamanya adalah perubahan desa menjadi tempat industri. Rincian domainnya itu desa murni, desa dengan campuran industrialisasi, desa yang telah beralih menjadi tempat industri. Jadi misalnya kayak gini, desa dengan campuran industrialisasi karena ada perubahan desa menjadi tempat industri. Jadi itu istilahnya harus kalian pikirkan dulu domainnya apa, baru rincian domainnya apa, terus hubungan semantik antara domain dan rincian domainnya itu apa. Seperti itu. Kemudian ada analisis data 5W1H. Ini juga sering dipakai sama anak tugas akhir ya. Jadi dia itu metodenya sangat sederhana namun efektif. Yang dimana di situ ada what, who, when, where, why. Ya, terakhir 1H itu adalah how. Ini biasanya digunakan dalam penulisan berita, pemecahan masalah, perencanaan proyek, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. What ini ditanyakan atau pertanyaan yang berhubungan dengan untuk mendefinisikan apa yang terjadi atau apa masalahnya. Fokusnya adalah memahami objek. Kemudian who, siapa. Jadi menjelaskan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut gitu ya. Baik dia itu pelaku, target audiensnya, atau pihak yang terkena dampaknya. When itu kapan gitu ya. Jadi pasti menanyakan tentang ya waktu gitu ya. Kapan peristiwa terjadi, kapan suatu tindakan harus dilaksanakan. Itu mencakup waktu, tanggal, dan periode tertentu.
ada where itu lokasi atau di mana, jadi kejadiannya tuh di mana, menunjukkan tempat, biasanya seperti itu. Mengapa, why, itu menjelaskan alasan atau penyebab di balik terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir itu ada how atau bagaimana, itu menjelaskan cara atau metode bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana masalah bisa diselesaikan. Kemudian ada analisis taksonomi. Di analisis taksonomi itu adalah merupakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengelompokkan data atau informasi ke dalam kategori-kategori yang terstruktur dan hierarkis berdasarkan karakteristik yang serupa. Artinya apa ya? Artinya gini, maksudnya tuh teknik ini tuh membantu memahami dan mengorganisasikan data dengan cara yang sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan pola, hubungan, atau struktur dalam informasi yang sedang dikaji. Dan biasanya taksonomi ini hampir mirip dengan domain. Hanya bedanya nanti akan saya tunjukkan contoh analisis taksonomi. Bedanya begini, kalau domain itu dia biasanya dibentuk bersama di dalam tabel gitu ya. Tapi kalau taksonomi biasanya dibentuk dalam sebuah kerangka. Nah, ini taksonomi. Gimana sih proses analisis taksonomi gitu ya? Pertama ya mengumpulkan data dulu ya, dari wawancara, observasi, kuesioner dan lain sebagainya. Kemudian dari data wawancara, observasi, kuesioner dan lain sebagainya itu diidentifikasi unit-unit dasarnya atau elemen-elemen data yang relevan untuk dianalisis, bisa konsepnya atau entitas yang penting dalam konteks penelitian. Terus kemudian setelah mengidentifikasi unit-unit dasar, kalian mengelompokkan kategori awalnya gitu ya. Jadi elemen-elemen yang serupa atau memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan bersama menjadi kategori awal. Proses ini melibatkan pencarian atau kesamaan atau pola dalam data. Kemudian setelah itu lanjut ke pembuatan kategori hierarkis, artinya kita membuat kerangkanya ya. Kemudian peninjauan dan penyempurnaan. Dari pembuatan kategori hierarkis kita evaluasi dulu, kita tinjau apakah struktur kerangkanya ini sudah oke apa belum. Kalau belum ya disempurnakan lagi. Nah, contoh ini analisis taksonomi bagi kalian yang mengambil studi kasus logo atau mungkin membuat perancangan logo gitu ya. Ini studi kasus logo, pembuatan logo PT Aneka Sepatu. Kumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan observasi. Jadi kita membuat analisis taksonominya itu dari hasil wawancara dan observasi gitu ya. Jadi intinya analisis taksonomi itu memilah-milah data yang telah dikumpulkan tadi hasil wawancara dan observasi, tapi dalam bentuk kerangka, kemudian disimpulkan seperti itu. Contohnya ini logo tadi ya, PT Aneka Sepatu. Nah, ada wawancara observasi, ada elemen fisik, elemen non fisik. Non fisik itu apa? Oh, aku habis wawancara tuh artinya itu ada visi misi, tujuan, terus citranya. Kalau observasi ada elemen fisiknya misalnya gitu ya, produk unggulannya apa, tempat penjualan, keunikan, keinginan perusahaan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini kerangka tuh masih bisa berkembang lagi ya teman-teman, jadi nggak hanya sampai di sini. Mungkin di model warna bisa berkembang lagi, di morfologi bentuk bisa dikembangkan lagi, atau di keunikan bisa ada lagi gitu ya. Citra ada apa lagi. Jadi sesuaikan dengan ya yang kalian dapat di hasil wawancara dan observasi itu apa. Baru nanti kalau sudah seperti ini kalian buat kesimpulan. Oh, ternyata dari hasil wawancara ada produk unggulan yaitu ini dan lain sebagainya. Pokoknya membuat kesimpulan ya hampir mirip kayak sintesa data, membuat kesimpulan dari wawancara dan observasi itu, tapi setelah membuat analisis domainnya itu, kerangka domainnya maksudnya.
Oke, sampai di sini materi tentang tadi ada analisis data ya dan teknik analisis data. Kemudian tadi saya juga menjelaskan beberapa tentang analisis data kayak Rosmetrik, 5W1H, domain, taksonomi, kemudian ada Fishbone dan lain sebagainya. Nah, paling enggak ya di dalam tugas akhir kalian menggunakan ya minimal 2 analisis data ya. Biasanya mereka tuh tugas akhir itu mereka memakai deskriptif dengan Fishbone atau deskriptif dengan 5W1H, deskriptif dengan domain dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya satu analisis data yaitu berupa deskriptif gitu ya. Jadi harus ada analisis pendamping lainnya gitu. Oke, baik teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri ke saya ya. Jadi biar bisa saya langsung baca. Ya, jangan lupa kalian menuliskan absen di komen itu sesuai di komen itu tentang apa ya? Tulis nama sama NPM-nya. Kemudian kesimpulan dari materi hari ini. Jadi masing-masing kesimpulannya tidak boleh kopas ya. Kalau kopas itu ketahuan gitu ya. Jadi absennya dari situ. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu. Jangan lupa absen di komen ya. Nama NPM dan hasil kesimpulan atau hasil ringkasan materi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.